lagi bersama kita diceritakan bersama Tasa dan Kansa. Dan belum ada Madi, belum. Kita masih independen. ya wanita independen ya. Iya. Harus dong, ya kan, nanti kita dipijak-pijak. Jadi Kansa kali ini kita mau ngapain? Kita seperti biasa ya, kita mau nge-react, tapi ini nge-react sesuatu yang beda nih dan agak gimana gitu ya. Tapi kita penasaran juga gitu kan. Jadi Kenapa kita bisa nge-react ini tuh karena salah satu dari kita tuh ngelihat berita ya, dan ini lagi happening banget gitu di dunia kayaknya. di mana-mana. Di mana-mana. Jadi itu tuh tentang kenapa Korea Utara itu memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia gitu. Jadi kita mau tahu gitu kan, dari yang kita baca nih, sumbernya dari Kompas.tv nih ya. Dari Kompas.tv itu bilang kalau Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia itu karena apa? Menurut Kompas, Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, ya kan? Hal ini disampaikan Kemenlu Korut melalui KCNA pada Jumat 991. Nggak usah dibaca ya gitu Tanggalnya ya. tahu ya, nanti kita tampilkan aja. Nah, itu dia. Ya, jadi keputusan ini tuh didasari oleh si pemerintah Korea Utara itu nggak terima gitu, karena si Malaysia mengabulkan ekstradisi seorang warga Korut ke Amerika Serikat. benar. Itu kata Ya, Kompas gitu. TV ya. Terus ada nih menurut detik.com ya. Ya, menurut detik.com juga nih ya guys, Ada 6 fakta putus hubungan Korea Utara dan Malaysia gitu. Jadi poin pertamanya itu ya tadi karena ekstradisi warga Korut ke Amerika Serikat ya Iya. kan. Nah, Korut ini tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatiknya sama Malaysia karena alasan ekstradisi. Nah, dari yang kita lihat gitu ya, orang tuh banyak yang bilang loh kalau misalnya tuh Malaysia yang duluan memutuskan hubungan sama Korea Utara. Nah, ternyata Yang perlu kita garis bawahi, Korea Utara lah yang pertama kali gitu loh yang nge-trigger gitu untuk memutuskan hubungan sama diplomatik sama Malaysia gitu. Jadi 6 faktanya itu pertama karena ekstradisi warga Korut ke Amerika Serikat. Lalu yang kedua, diplomat Korut diminta angkat kaki dari Malaysia. Nah, Dalam jadi- waktu 48 jam ya. Dari Malaysia itu karena tadi Korea Utara men-trigger untuk memutuskan hubungan diplomatik. diplomatik, jadi Malaysia itu buat apa ya, memutuskan juga gitu kalau misalnya diplomat Korut ini diminta agar angkat kaki dari Malaysia dalam waktu 48 jam. Lalu yang ketiga, Malaysia akan tutup kedubes di Pyongyang. Itu juga sama nih sama Malaysia juga bakal nutup kedubes yang ada di Pyongyang. Iya. Pyongyang itu adalah ibu kotanya dari Korea Utara. Ibu kota ya namanya? Ibu kota negara. I think so. I think so ya. Lalu yang keempat, tak pengaruhi ekonomi Malaysia. Fakta putus hubungan Korea Utara dan Malaysia itu yang keempat ada tak pengaruhi ekonomi Malaysia. Jadi putusnya hubungan antara Korea dan Malaysia ini sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali sama si ekonomi dari Malaysia sendiri itu gitu loh. Menteri Keuangan Malaysia loh yang bilang. Gitu. Katanya, Siapa namanya? Tengku Zafrul Abdul Aziz. Memutuskan hubungan diplomatik dengan negaranya tidak akan mempengaruhi perekonomian negara, kata si Menteri Keuangan Malaysia. Betul. Selanjutnya fakta yang nomor berapa kan Sah? Yang selanjutnya itu yang berapa sih? Yang kelima. Jadi pemerintah Malaysia ini pastikan ekstradisi ini adil gitu loh. Adil gimana? Nah, Kemenlu Malaysia ini juga menegaskan bahwa negaranya ini udah memastikan ekstradisi warga negara Korea Utara. Si Moon Chol-myong namanya, si warga negara Korea Utara ini. Nah, dilakukan secara sesuai dengan prinsip keadilan. Nah, supremasi hukum dan independensi peradilan gitu. Lalu fakta yang terakhir menurut detik.com adalah peringatan untuk Amerika Serikat. Korut juga memberikan peringatan keras kepada Amerika Serikat terkait kasus ini. Berarti dari Korut memberikan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi Kementerian Luar Negeri Korea Utara ini memberi peringatan kepada Washington ya. Washington. Bahwa mereka itu akan membayar harga untuk kasus ini gitu. Nah, Kementerian Luar Negeri Korut ini juga menyebut ekstradisi ini sebagai tindakan keji kata menurut Korut gitu ya. Karena Malaysia ini seperti kayak apa ya bilangnya ya, menawarkan warga negara Korea Utara sebagai korban gitu loh dari tindakan permusuhan Amerika Serikat yang menyimpang dari hukum internasional yang diakui seperti itu. Jadi itu 6 fakta putus hubungan mereka menurut detik.com. Detik.com.
Lalu selanjutnya video yang mau kita react video dari siapa? Nah, ini video yang kita lihat mana ya videonya ya? Mari kita tengok dulu ya. Duh, terbuka lagi chatnya mana ya? Sudah dibuka video dari siapa yang Oh, upload? ini ya. Iya. Ini dia. Diklik dulu. Ini dikat aja ya sama dia, Gak tolong. apa-apa lah, biar manjang-manjangin durasi lumayan. Videonya dari Kok gini guys? Iya, itu ngeliatin Tunggu dulu aja. ini, ntar dulu kita. Aku perfeksionis, jadi kita harus. Udah oke. Videonya dari APHD channel. PHD itu PhD ya. PhD PhD channel ya. Judulnya apa? Kenapa Korea Utara putuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia? Perlu digarisbawahi ya. Kenapa Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, gitu ya. paham Oke. ya mana yang memutuskan ya? Ya. Mana yang memutuskan tahu berarti ya. Langsung aja berarti kita tengok videonya. Kita tengok. 1, Dua. 2, mana ya chatnya? Nih, Tuan. banyak bacot sih. Banyak bacot sih. Ini Eh, colokan. colokan. Aduh, Udah mau ngeliat. Dikat aja nih. Ini susah. kanan. Ini kanan. Ini kiri. Mana ada kiri mic-nya? Tuh, Bro. 1, Tuh, 2, 3. Di waktu penjajahan komunis ke Asia Tenggara, hubungan antara Korea Utara dan Malaya adalah tidak begitu baik. Korea Utara disyaki memberi pertolongan dan latihan kepada pihak komunis di Asia Tenggara. Semasa pentadbiran Malaysia di bawah Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman, polisi kerajaan Malaysia adalah lebih kepada pro-barat dan anti-komunis. Kemudian, Tun Abdul Razak yang menjadi Perdana Menteri selepas itu mengubah polisi antarabangsa negara menjadi lebih seimbang supaya tidak terdedah kepada ancaman pihak komunis. Walaupun terdapat hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara, Malaysia amat mengutuk program senjata nuklear dan menyokong sekatan yang dibuat oleh badan antarabangsa seperti UN terhadap negara itu. Kemampuan Malaysia menjadi salah satu kuasa kelas pertengahan di mata dunia serta bersifat neutral juga membolehkan Malaysia pernah menjadi perantara dalam siri perbincangan rahsia nuklear antara Amerika Syarikat, Korea Selatan dan Korea Utara sekitar tahun 2000. Bukan bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. 19 Mac 2021, Kalau- Korea Utara kalau telah berbahasa Melayu, memutuskan hubungan diplomatik menghati-hatikan antara juga negara dia. itu dengan Malaysia. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana krisis hubungan diplomatik antara Korea Utara dengan Malaysia. Teruskan menonton. Kita akan melihat krisis diplomatik. Oh, berarti udah krisis diplomatik. Krisis dari dulu. ketegangan hubungan diplomatik. Pembunuhan Kim Jong Nam di KLIA 2017. Pembunuhan Kim Jong Nam di Kuala Lumpur International Airport KLIA pada 13 Februari 2017 menjadi titik permulaan ketegangan hubungan antara Malaysia dan Korea Utara. Kim Jong Nam iaitu abang kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dipercayai dibunuh menggunakan senjata biologi oleh dua wanita warga negara Indonesia dan Vietnam yang dipercayai didalangi oleh ejen Korea Utara sendiri. Ketegangan mula berlaku apabila kerajaan Malaysia mahu melancarkan penyiasatan sendiri tentang pembunuhan yang berlaku, termasuklah mengadakan autopsi terhadap mayat. Pihak Korea Utara pula mahu mayat Kim Jong Nam dihantar kembali tanpa sebarang penyiasatan dilakukan di Malaysia. Pentadbiran Malaysia juga tidak melayan permohonan dari Pyongyang untuk melakukan penyiasatan bersama. Korea Utara bertindak balas dengan menyekat terus kedutaan Malaysia dari meninggalkan negara tersebut. Malaysia memandang serius perkara ini kerana menganggap perbuatan tersebut seolah menjadikan warga negara Malaysia sebagai tawanan. Pentadbiran Datuk Seri Najib Razak ketika itu dengan tegas membuat keputusan menghalau kedutaan Korea Utara dan menarik balik keistimewaan perjalanan tanpa visa yang diberikan kepada rakyat Korea Utara. Ekstradisi rakyat Korea Utara ke Amerika Syarikat 2021. Ini dia. Pada 19 Mac 2021, Korea Utara mengumumkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Polisi ini dikeluarkan setelah Mahkamah Malaysia dalam perbicaraan akhir kes mengarahkan pihak berkuasa untuk mengekstradisi seorang warga negara Korea Utara bernama Moon Chul Myung ke Amerika Syarikat. Pihak keselamatan Amerika Syarikat mengatakan individu tersebut ialah seorang suspek dalam pembunuhan jenayah pembunuhan wang haram dan pengeksportan barang mewah ke negara Korea Utara yang menyalahi sekatan antarabangsa dibuat oleh UN. Korea Utara dengan keras mendakwa rakyatnya tidak bersalah dan menyatakan dakwaan ini berunsur politik. Moon Chul Myung telah ditahan sejak 2019 setelah individu tersebut berpindah dari Singapura pada tahun 2008. Korea Utara mempunyai rekod aktiviti kewangan haram di luar negara dengan pelbagai jenayah pengubahan wang haram yang dilakukan melalui kerjasama perniagaan di Asia Tenggara. Malaysia telah menjadi tempat untuk aktiviti jenayah termasuklah pembunuhan, perdagangan haram dan jenayah kewangan cyber.
Moon Chol-myung menjadi individu Korea Utara pertama yang diekstradisi ke Amerika Syarikat dalam usaha pentadbiran di Washington menjejaki aktiviti haram yang dilakukan oleh Korea Utara. Pihak UN dan Amerika Syarikat yang membuat pelbagai sekatan antarabangsa terhadap negara ini sebagai usaha untuk mengelakkan sebarang sumber kewangan untuk program senjata nuklear di Korea Utara berlaku. Pada 19 Mac 2021, Malaysia mengambil keputusan menghalau semua kedutaan Korea Utara untuk meninggalkan Malaysia dalam tempoh 48 jam. Kedutaan Malaysia di Korea Utara telah ditutup sejak tahun 2017 setelah konflik diplomatik berlaku dengan pembunuhan Kim Jong-nam. Ekstradisi warga negara Korea Utara ke Amerika Syarikat ini dilakukan dengan mengikut saluran undang-undang yang betul dan rakyat Korea Utara ini dibicarakan dengan adil. Kesimpulannya, Malaysia tentunya tidak berada di pihak yang rugi dalam konflik diplomatik seperti ini kerana Korea Utara ialah sebuah negara yang kurang membangun dari Malaysia. Kedudukan dua negara yang agak jauh juga tidak membolehkan negara Korea Utara mengancam secara terus keselamatan Malaysia. Walaupun begitu, Malaysia tidak seharusnya mengambil mudah mengenai Korea Utara kerana negara ini penuh dengan perkara yang sukar dijangka. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Jangan lupa Thank you subscribe. ya. Tolong subscribe APHD channel atas videonya, dan videonya ya sesuai lah lebih kurang dari apa yang kita baca di artikel-artikel dari Kompas TV sama di detik.com ya kan. Mengenai 6 fakta tadi ada juga lah. Ada juga dari kalau misalnya dari VOA ini dia ada VOA juga ya, voaindonesia.com itu juga bilang kalau misalnya di tahun 2017 itu juga ada apa ya namanya konflik itu udah dimulai sejak tahun 2017 yang tadi disebutkan juga ya, terbunuhnya si saudara tiri dari Kim Jong-un. Jangan salah sebut nama Kim Jong-un kan namanya saudara tirinya tapi gitu. Jadi konflik itu udah mulai memanas sejak tahun 2017. Nah, lalu karena ada masalah di 2021 muncul lagi dia ke permukaan gitu kan, dan yang kayak 2021 ini kayak lebih parah aja gitu. Yang ngebuat memang bukan hanya si Malaysia yang menutup kedubes di sana, tapi juga Korup juga angkat kaki dulu dari Malaysia gitu. Jadi intinya dari semuanya apa? Inti dari semuanya adalah ya si Korea Utara ini ini aja sih nggak terima sama si Malaysia ya. kali aja gitu. Soalnya kan dari Malaysianya mengekstradisi warga Korut ke Amerika Serikat. Sedangkan Korutnya tuh ngerasa warganya itu tidak bersalah. Jadi kayak seolah-olah mungkin apa ya bahasanya dituduh kali gitu ya. Jadi Korea Utara memikir apa ya? Korea Utara itu menganggap kalau si warga negaranya itu nggak bersalah, kenapa harus diekstradisi dan ekstradisinya ke Amerika Serikat bukan ke Korea Utara sendiri gitu. Yang mana mungkin Amerika Serikat sama Korut pun tidak. Ya, I know lah gitu ya. I don't know. Apakah gitu. Ya, begitulah. Jadi itulah yang men-trigger terjadinya hal ini gitu guys. Ini kalimat sehari-harinya kayak gini nggak sih? Korea Utara merajuk gitu sama Iya, Malaysia. merajuk. Udah lah, aku merajuk, aku cabut lah. Kawan lah. Udah off lah. Bocah. Jadi gini, mungkin kalau aku Korut kan udahlah kita nggak kawan lah, datang Malaysia ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Aku nggak rugi juga kalau kawan sama kamu gitu kan. Mungkin kita Gitu, Malaysia kalau gitu. bahasa sehari-harinya kalau sama kawan-kawan ya kan. Ya udahlah. Jadi Itulah dia intinya tadi. ya maksudnya jangan sampai salah ini juga, salah apa ya, salah persepsi jadinya seolah-olah Malaysia yang memutuskan hubungan gitu ya kan. Ya padahal sebenarnya ya dari pihak sana duluan gitu. Tapi kalau kita salah boleh komen di bawah ya. Iya, boleh komen di bawah kalau kita salah. Mohon maaf Mohon ya maaf. kalau misalnya kami salah memberikan informasi. Ini dari yang kami baca di Detik.com, detik.com dan kompas.tv ya. VOA. juga voaindonesia.com gitu. Jadi ya segitu dulu lah. jadi memang agak ribet ya. Agak ribet ya. politiknya. Karena Agak ngeri juga untuk ngeri, dibahas karena- gitu. Cuma kita iya ya. karena kita dengar berita gitu jadi kayak ke-trigger juga untuk mana sih yang benar gitu. Iya, kan kita mau tahu juga nih sebenarnya ini ada apa gitu, ada apa. Kan nggak mungkin ada asap atau nggak ada api ya kan. Jangan main asap kalau nggak kayak mana sih? Jangan main api kalau nggak mau ada asap gitu. Enggak tuh. Kayak mana sih? Jangan bermain api kalau nggak mau kebakaran. Jangan main api. Ya segitu aja. Segitu aja lah tuh ya reaksi
ceritakan ceritakan bersama tentang apa tadi namanya, tentang kenapa Korea Utara itu putuskan hubungan dengan diplomatik dengan Malaysia. Oke, sekian. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye. Bye. Dua kali Allah macam tawaf, Wak.